Anak raja membeli kain, kain dibeli di beras tagi. Kalau ada yang menawarkan orang lain, tanda mau berbini sekali lagi. Anak raja memakai katun, katun dipakai di pulau raja. Saya tidak pernah berpantun, hanya menjawab pantun saja. Hilang pula bahan yang lain. Tadi pagi kami sehabis sholat subuh langsung berangkat ke Pangkalan Kerinci. Tabligh akbar di Pangkalan Kerinci selesai, dapat duit 70 juta. Selesai itu lanjutkan lagi tabligh akbar di Pematang Rebah. Dari hasil kumpulan duit, kalau dilihat bungkusannya lebih besar dari di Pangkalan Kerinci. Tapi belum kami hitung entah berapa, karena banyak duit 2000. Selesai dari Pematang Rebah malam ini, kalau dikatakan letih, lelah, betul. Dikatakan habis suara, betul. Kami sangka kami sudah banyak berbuat untuk agama ini, tapi mendengar cerita panti asuhan Baitul Yatama 9 tahun mengontrak rumah untuk anak yatim. Ternyata perjuangan kami hari ini tak ada apa-apa. Apa pelajaran yang diambil dari malam ini? Maka bersiaplah setiap kita yang hadir malam ini, berniat dalam hati, kalau rezeki lancar, kalau sawit berhasil, kalau karetnya sukses, kalau tokonya besar, membuat panti asuh. Siap? Yang bilang siap, awas. Siap? Insya Allah. 2 anak yatim kena penyakit thalassemia, darahnya bermasalah. Akhirnya sekarang ada 13 anak yatim. Ustadz kok tahu? Saya sudah datang ke Baitul Yatama tadi. Orang Belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Orang Belilah sudah datang belum ke Baitul Yatama? Besok pagi datang, siap? Besok pagi datang ke Baitul Yatama, tanya berapa beras di sini perlu tiap bulan, berapa kaleng sarden yang perlu, berapa telur ayam, berapa yang belum bayar uang sekolah. Siap? Tanya besok. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amin. Jadi Ustadz Somad tadi dapat duit di Pangkalan Kerinci 70 juta, di Pematang Rebah lebih kurang begitu juga. Malam ini kalau ditengok jumlahnya nampaknya lebih dari 100 juta. 170, 70, 240 juta. Untuk apa duit ini? Bukan untuk Abdul Somad. Abdul Somad tidak mengambil seperak haram, sumpah tak ada. Minyak mobil tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, balik mati tanggung sendiri. Semua duit ini akan dibawa untuk suku Talang Mamak. Nama programnya tertulis, tolong talang, talang, tolong talang. Tolong talang 2020. Bapak yang mau bantu silakan, yang tak mau bantu tengok aja nanti sawitnya trek. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama bukan orang yang minum kamput, minum tua, sabu-sabu, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser. Hafal juga Ustaz. Jangan-jangan dia mantan pemakai juga. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang minum khamar. Orang yang mendustakan agama siapa dia? 1. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Orang Belilas, orang Seberida, ini semuanya bisa dicap menjadi orang yang mendustakan agama. Mau? Tidak. Bagaimana caranya supaya kita tidak dikatakan pendusta agama?
kalau mau tidak menjadi pendusta agama, santuni anak yatim. Malam ini saya akan menjelaskan 5 syarat supaya bebas dari pendusta agama. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 50 menit, 10 menit baca doa, pas 60 sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saya akan jelaskan 10 menit tentang orang yang mendustakan agama, bagaimana cara membebaskan supaya tidak masuk dalam golongan pendusta agama. 1. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka santuni anak yatim. Penyantunan anak yatim yang akan diserahkan oleh bapak anggota dewan. Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim. Anak yatim pun balik ke rumah, dibuka amplop 5.000 perak, dipajanglah anak-anak yatim di depan panas. Bukan begitu menyantuni anak yatim, bukan dipajang anak yatim itu di depan orang, malu dia. Saya sudah banyak jumpa cerita sama anak yatim. Saya tanya, dalam pengalaman hidupmu, apa yang paling menyakitkan wahai anak yatim? Jujur, jujurlah padaku. Jujur, apa yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang banyak. Baitul Yatama tak ada memajang anak yatim, tak ada anak yatim disuruh berdiri di sini, diusap kepalanya, tak ada. Tapi langsung ditanggung makannya, minumnya, tidurnya, kamarnya, fasilitas macam hotel. Ustadz kok tahu? Saya tidur di sana tadi. Saya tanya, ini hotel apa ini? Ini rumah anak yatim Pak Ustadz. Wow, amazing, luar biasa. Selama ini kalau sudah disebut panti asuhan anak yatim, terbayang kita dindingnya berlobang, atapnya bocor. Tapi tadi macam fasilitas hotel, Baitul Yatama, bait rumah anak yatim. Ada pula sebagian ibu-ibu, bapak-bapak mau menyambut bulan suci Ramadan, undang anak yatim. Masih ada orang belilas mengundang anak yatim sebelum bulan puasa? Banyak. Oh, diundanglah anak yatim. Anak-anak yatim nanti datang ke rumah ya, kita ada makan bersama habis maghrib ya. Datang kalian jam 5 ya, ya. Datang anak yatim jam 5, disebar Yasin, suruh baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Singkat cerita sampai fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. Belum. Jadi gimana? 3 kali. Ini menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? 3 kali disuruh baca Yasin anak yatim. Sudah selesai 3 kali, Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Belum tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Berapa kali Pak Sohibul Bait? 100. La ilaha illallah. Kipas angin kencang, dihembusnya lah koran yang menutup piring. Ditengok rupanya mie. La ilaha illallah. Udah baca Yasin 3 kali, tahlil 100 kali, mie-nya bukan pula mie besar, mihun. Afdalu zikri fa'alam afdalu la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha wa fi insyaallah taala minal aminin. Doa selamat. Selesai itu dimakan anak yatim lah mie tadi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pedasnya minta ampun. Dia makan 2 suap balik mencret. Kau menyantuni anak yatim apa menyiksa anak yatim? Kalau mau tahu cara menyantuni anak yatim, datang kalian ke Belilas, datang kalian ke Seberida, tengok Baitul Yatama, kasih makan, kasih makanan, kasih seragam, kasih baju, kasih kamar, sekolahkan. Itulah cara menyantuni anak yatim. Sudah kusampaikan ya Allah kepada seluruh yang mendengar ceramah ini. Berapa kamera yang meliput malam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh banyak rumah, tak terhitung lagi lah. Semua yang menonton, yang streaming, dimanapun kalian berada, hai orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang hebat, santuni anak yatim.
Kalau tidak, tengoklah anak kalian jadi anak yatim nanti. Yang sekarang ketawa, boleh jadi balik dari sini mati dan besok anaknya menjadi anak yatim. Takut. Dulu orang mati tua-tua lama, sekarang anak muda minum kopi mati, campurnya spiritus. Ibu-ibu pas acara undangan, ibu makan kambing? Enggak. Ibu makan toco? Takut. Kenapa? Kolesterol. Takut mati mendadak. Makin besar rumah sakit, makin canggih dokter spesialis, orang makin banyak mati atau makin sedikit mati? Makin banyak. Makin hebat rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, orang makin panjang umur atau makin cepat mati? Jagalah, jagalah. Bagaimana cara menjaga diri supaya tidak termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, penyantunan anak yatim. Santunan, sapu kepalanya, santuni, sapu kepalanya. Masya Allah, semangat ibu itu. Wah, mana anak yatim yang gondrong-gondrong itu disapunya, yang gundul tidak. Kenapa ibu tak santuni? Kata ustadz kami, siapa yang menyantuni anak yatim, menyapu kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, maka mendapatkan pahala sebanyak rambut anak yatim. Itulah maka yang gundul tak kusapu. Bodoh kok dipelihara. Maknanya sebanyak rambut bukan berarti yang tak berambut tak dapat pahala. Ibu-ibu yang di sana yang sudah menyantuni anak yatim, mudah-mudahan murah rezekinya. Yang pelit, bakhil, kedekut, bin medit, bin sampili, bin siap-siap laki ibu diambil pelakor. Ustaz ni nakut-nakuti aja. Dah, insyaallah semuanya baik-baik. Amin. Habis satu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Peresmian panti asuhan Baitul Yatama Berlilas, Inhu, Riau. Plastik apa nih, Dik? Plastik sampah atau plastik apa? Plastik infak. Mainkan. Plastik infak, jalankan. Kalau bisa plastiknya banyak-banyak di sini, karena ini yang megang duit. Naikkan plastik ke atas, ikan-ikan besar di sini. Ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus di sini. Kalau yang di bawah nih ikan-ikan teri aja nampaknya. Ikan teri tapi 3 ton, guys. Satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Insyaallah yang malam ini bersedekah semuanya bebas dari tergolong mendustakan agama. Amin. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak mau mengasih makan orang miskin. Kenapa dibedakan antara anak yatim dengan orang miskin? Karena anak yatim ada batasannya, sedangkan orang miskin laki-laki, perempuan, orang tua, orang sakit, orang renta, maka insya Allah kita tolong fakir miskin. Orang miskin sabar dengan miskinnya, orang miskin sabar dengan tidak ada hartanya, sementara engkau kebunmu sejauh mata memandang. Orang-orang Belilas nih sawitnya kabarnya luas-luas. Amin. Sawit bapak berapa hektar, Pak? Ya cukuplah Ustaz Somad. Cukup untuk apa? 70 keturunan. Pak Ustaz, kenapa tak memandang kami, Pak Ustaz? Saya bagi-bagi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Habis 60 menit kami pun akan langsung terbang, berjalan, naik mobil menuju Rantau Langsat. Selama saya ceramah di Rantau Langsat baru sekali dapat langsat. Malam ini kami akan menuju Rantau Langsat. Doakan supaya jalannya lancar, tidak becek, tidak
sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Masya Allah, tengok berebut bapak tu masukkan duit. Penuh. Ini nampaknya 5-10 kresek malam ni. Paksa kami minjam truk ni nampaknya pak. Tak muat mobil kami nampaknya. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Yakinlah. Setelah anak yatim disekolahkan, tapi ada orang yang tidak yatim, dia sudah tua, renta, maka mereka juga orang-orang tua fakir miskin yang perlu kita tolong dan kita bantu. Banyak itu tetangga kita sudah tua, sawitnya tak ada, anaknya meninggal, pohon karetnya tak ada, sudah dijual, suaminya meninggal, sehidup sebatang kara, anaknya tak ada, maka kita belikan kain, pergi belanja ke warung, Pak, beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 bungkus, teh 1 kotak, susu 5 saset, roti gabin, ikat plastik hitam, antarkan ke mereka. Itulah yang akan kekal abadi. Ini setiap dapat duit makan sup tunjang, makan kolesterol, mati. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah, insya Allah. Yang sudah bersedekah ini, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kau masukkan duit, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan duit ke dalam plastik, itu yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau masukkan ke dalam plastik, wahai bapak di sana, itulah yang kekal abadi menghadap Allah. Yang kau simpan di dompet, siap-siap dicuri binimu malam nanti.